Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ulandari. Perkenalkan, nama saya Andi Pertiwi. Perkenalkan, nama saya Tamara. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra. Ciri-ciri sinkronik. 1. Mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa tertentu. 2. Di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap adanya pola-pola, gejala-gejala, serta juga karakter. 3. Tidak memiliki konsep perbandingan. 4. Mempunyai jangkauan yang lebih sempit. 5. Mempelajari dengan secara mendalam. 6. Kejadiannya juga sistematis. 7. Sifatnya adalah horizontal. Maksudnya ia memanjang pada ruang serta juga terbatas di dalam waktu. Konsep berpikir sinkronis dalam sejarah. Berpikir sejarah dengan secara sinkronis ini merupakan cara berpikir meluas itu dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Contoh penerapan konsep berpikir sinkronik dalam peristiwa sejarah. Latar belakang pelaksanaan tanam paksa. Perbedaan cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Konsep berpikir sinkronik. 1. Mengamati kehidupan sosial dengan cara meluas tapi berdimensi waktu. 2. Melihat kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur atau terorganisir yang saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lain. 3. Menjelaskan kehidupan masyarakat secara deskriptif. Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu syn, artinya dengan, dan kronos, yang berarti waktu atau masa. Sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang, di mana sinkronik menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronik menganalisa sesuatu tertentu pada suatu tertentu, titik tetap pada waktunya, tidak berusaha membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Berikut ciri-ciri konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Bersifat horizontal, tidak memiliki konsep perbandingan, bersifat kronologis, mengajikan peristiwa sejarah pada masa tertentu, jangkauan lebih sempit, kajian lebih terstruktur, kajian yang sistematis, kajian lebih mendalam dan serius. Berpikir diakronik. 1. Melihat masyarakat sebagai hal yang terus bergerak, aktif, dan mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. 2. Mempelajari kehidupan sosial dengan cara memanjang tetapi berdimensi waktu. 3. Menjelaskan detail proses transformasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Ciri-ciri diakronik. 1. Bersifat vertikal. 2. Lebih menekankan pada proses durasi. 3. Cakupan kejadian atau pembahasan lebih luas. 4. Mengurangi pembahasan pada satu peristiwa. 5. Mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain. 6. Terdapat konsep perbandingan. Kesimpulan. Cara berpikir sejarah itu bersifat diakronis, yaitu memanjang dalam waktu dan mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan berpikir ilmu sosial itu bersifat sinkronis, memanjang dalam ruang, serta mengutamakan struktur dalam suatu peristiwa.